Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan isi jurnal yang berjudul Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir Perspektif Gender di Kabupaten Bantul. Perkenalkan, nama saya Wiarahana Prasanti dan dua rekan saya yang bernama Nur Rohmat dan Lulu Mifatur Rohmah. Abstrak dari jurnal ini berisi Desa Pesisir Bantul telah mengembangkan lembaga dan aturan yang secara efektif membatasi tingkat eksploitasi sumber daya alam. Karakteristik modal sosial masyarakat pesisir lokal menunjukkan bahwa kelompok yang dominan adalah warga negara atau kelompok nelayan. Mengingat bahwa kelompok dominan berada di lingkungan internal dan terdiri dari komunitas permukiman itu sendiri. Tingkat partisipasi kelompok cukup baik jika dilihat dari kehadiran materi dan non-materi. Tingkat kepercayaannya pun dan solidaritas relatif tinggi. Nilai-nilai masih dipegang teguh dan menghasilkan kolektif aktif dan kerjasama relatif yang cukup baik. Modal sosial lebih banyak digunakan untuk pemenuhan sehari-hari, bersifat sementara dan sangat pribadi. Masih ada yang kurang mendukung budaya lokal, modal sosial yang mendukung pengelolaan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pada umumnya membutuhkan penguatan institusi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata. Kemudian dalam slide kedua berisi pendahuluan dalam jurnal. Marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan menjadi masalah global, dan hal ini nampak nyata pada peran perempuan di sektor perikanan dan kelautan, terutama ketika analisis gender dalam komunitas perikanan tidak sekedar membicarakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi pada persoalan pengambilan keputusan dalam proses dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya kelautan. Wanita nelayan sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan pesisir lebih sering terbatas dalam akses modal, informasi, teknologi, bahkan jarang diikutsertakan dalam pengaturan regulasi berbagai program pemberdayaan. Akibatnya, pengelolaan sumber daya potensi pesisir tidak optimal dan penguasaan sumber daya tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan, maka modal sosial dalam bentuk rasa percaya diri dan norma timbal balik dimanfaatkan untuk memperoleh sumber daya tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan. Dalam hal ini, modal sosial bermanfaat karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu penangkapan ikan. Kemudian, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul terus diupayakan demi kemakmuran masyarakat tanpa meninggalkan aspek kelestariannya. Perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul tidak bisa terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan yang ada di masyarakat. Keterpaduan beberapa hal tersebut menjadi motor penggerak peningkatan produksi, yaitu yang pertama, ketersediaan kelompok dan jejaring kerja. Jadi, keluasaan jaringan kerja ini dari suatu kelompok dapat dicerminkan dari kesediaan warga bermitra antar sesama. Keterbukaan dalam berhubungan kelompok nelayan ini nantinya dapat memelihara hubungan baik di antara kelompok. Kelompok yang terdapat di pesisir Bantul pun relatif banyak dan beragam, mulai dari kelompok keagamaan, kelompok tani, nelayan, kelompok pedagang, kelompok profesi, serikat pekerja, kelompok warga, partai politik, kelompok pemerhati budaya, kelompok arisan, kelompok pemuda, kelompok olahraga, mitra tani, komite olahraga, bahkan LSM dan Ormas. Kemudian dari keanggotaan itu dapat diperoleh manfaat, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan spiritual, status sosial, dan aktualisasi diri. Peningkatan taraf hidup nantinya akan bermanfaat pada masa darurat. Kemudian melalui kelompok ini, warga dapat memperoleh manfaat berupa informasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui penyuluhan atau berbagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. 2. Kepercayaan dan solidaritas meliputi kepercayaan kepada sesama,
kepercayaan pada norma, kepercayaan pada ketua kelompok, kepercayaan pada pemuka masyarakat, dan kepercayaan pada pemerintah. Hubungan saling percaya dapat tumbuh apabila orang berlaku jujur. Dan kejujuran akan tumbuh sikap fair dan paham egaliter. Seseorang akan toleran, karena itu ia akan mudah bermurah hati. Dalam pergaulan sehari-hari, tingkat kepercayaan masih menunjukkan tingkat yang positif, kecuali dalam hal yang menyangkut keuangan. Tingkat kepercayaan warga relatif lebih tinggi, meskipun terhadap orang yang memiliki perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kata lain, tingkat solidaritas warga sebenarnya masih cukup tinggi, hanya perwujudannya mulai mengalami perubahan, mengingat banyak yang sibuk bekerja. Mereka umumnya lebih suka menyumbangkan uang atau fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan bersama. 3. Aksi kolektif dan kerjasama. Kegiatan kolektif yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan agama atau tahlilan, pernikahan, penguburan, pengajian, dan lain-lain, bersih desa atau lingkungan, membangun sarana umum, siskampling, posyandu, dan lain-lain yang bersifat sosial. Bila ada warga yang tidak berpartisipasi, tidak ada kritik atau sanksi terhadap yang bersangkutan. Terkadang ada himbauan kepada warga yang tidak ikut dalam kegiatan komunitas. Maka cara yang paling efektif supaya warga mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama, yakni dengan pengumuman dari pemimpin warga, diantaranya oleh ketua RT atau ketua RW atau bapak dukuh kepada warganya. Disampaikannya bahwa kegiatan tersebut untuk merupakan kepentingan bersama, kewajiban bersama, dan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, serta secara langsung diberi contoh oleh pemimpin warga dalam kegiatan itu. 4. Peranata dan nilai-nilai lembaga. Warga desa yang dipercaya menjadi pengurus inti dan ketua, bendahara dalam suatu kelompok pada umumnya adalah mereka yang dianggap bersih dan memiliki sejumlah kualifikasi dan karakter. Karakter itu meliputi 1. Warga desa itu sendiri dapat diterima masyarakat, dapat dipercaya, bekerja keras, relatif altruis, bersih, tegas, dan adil, berani, berwibawa, jujur, bijaksana, luas wawasannya dan pergaulan, taat beragama, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, bertanggung jawab, dan kemampuan ekonominya relatif baik. Kemudian, pengalaman pengelolaan destinasi wisata di pesisir Bantul yang relatif cukup baik dan persisten, ditandai oleh adanya menjaga kekompakan di antara pengurus, kuatnya komitmen untuk menjalankan tugas meskipun tanpa imbalan materi. Selain itu, adanya ketegasan ketua dalam menegakkan aturan main, sabar menghadapi kritik dari masyarakat, bersikap terbuka, transparan, dan menggunakan dana kelompok sesuai tujuan kelompok. Akses, manfaat, dan kontrol perempuan terhadap pengelolaan potensi pasar, aktivitas perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di desa pesisir Kabupaten Bantul dengan segala akses dan kontrol yang menyertainya menyebabkan timbulnya relasi gender yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan gender dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Pola penguasaan sumber daya aksesibilitas masyarakat pada sumber informasi berdasarkan survei dan wawancara mendalam di lokasi penelitian. Akses atau peluang dan kesempatan yang dimiliki laki-laki lebih dominan daripada perempuan dewasa atau istri. Yang kedua yaitu sistem pengolahan pasca panen dan distribusi hasil laut dan perikanan. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan biasanya hanya seputar pemasaran di pasar ikan. Keputusan akhir dalam penentuan pinjaman, pemasaran melalui TPI biasanya tetap dimiliki oleh suami istri, hanya dilibatkan dalam komunikasi awal untuk menentukan bentuk penjualan, dan istri tidak diberikan ruang untuk ikut negosiasi terhadap pembeli. Yang ketiga, aktivitas level rumah tangga atau aktivitas domestik. Aktivitas domestik selalu dibebankan kepada istri, tetapi tidak mengurangi peran dan beban kerja mereka di lahan garapan. Hal ini menunjukkan bahwa beban ganda atau double burden masih dialami oleh wanita nelayan. Peran ganda perempuan ini dipengaruhi oleh norma-norma yang dianut. Selanjutnya itu dampak pemberdayaan masyarakat pesisir bagi wanita nelayan.
Dari berbagai penelitian dan pengamatan, permasalahan yang seringkali dialami wanita nelayan adalah terbatasnya akses permodalan, terbatasnya akses pasar, produksi pasca panen seringkali tidak terserap pasar karena kurangnya akses informasi dan teknologi yang tepat guna. Selanjutnya itu dari sisi penyelenggara program, kentalnya persepsi stereotip gender di kalangan penentu dan pelaksana program, serta masyarakat yang sangat kental pada stereotip peran domestik. Lemahnya sosialisasi dan penunjukan lembaga pelaksana yang kurang tepat. Belum terintegrasinya pendampingan usaha atau UB yang menggunakan pendekatan partisipatif berperspektif gender yang mencakup pendampingan dari sisi produksi maupun pemasaran, lemahnya pengawasan dari masyarakat. Selanjutnya itu simpulan. Desa Pesisir di Bantul telah mengembangkan lembaga dan aturan yang secara efektif membatasi tingkat eksploitasi sumber daya alam. Karakteristik model sosial masyarakat pesisir lokal menunjukkan bahwa kelompok yang dominan adalah kelompok warga negara atau pertemuan rutin sosial dan klub penyelamat atau kelompok nelayan. Tingkat partisipasi kelompok cukup baik dilihat dari kehadiran materi dan non-materi. Tingkat kepercayaan dan solidaritas relatif tinggi. Nilai-nilai masih dipegang teguh dan menghasilkan kolektif aksi dan kerjasama relatif cukup baik. Modal sosial lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bersifat sementara dan sangat pribadi. Masih ada yang kurang mendukung budaya lokal. Modal sosial yang mendukung pengelolaan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir pada umumnya membutuhkan penguatan institusi terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bantul lebih terintegrasi. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan jurnal dan saran. Kelebihannya yaitu 1. Jurnal ini memaparkan secara detail dan lengkap dari setiap penjelasan yang terkait dengan isi pembahasan dalam jurnal. Yang kedua yaitu abstrak dalam jurnal ini juga sudah mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah yang dibahas di dalam jurnal. Yang ketiga yaitu jurnal ini memberikan contoh tempat secara nyata permasalahan yang dibahas. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Dalam jurnal ini terdapat beberapa kalimat yang diulang-ulang, sehingga membuat pembaca kurang paham dan sedikit membingungkan. Yang kedua yaitu dalam setiap tabel penelitian penjelasan sedikit membingungkan. Sedangkan sarannya yaitu jurnal ini dalam penulisan sudah sangat bagus dan lengkap, tapi sebaiknya dalam penulisan kalimat jangan terlalu mengulang-ulang, sehingga pembaca dapat mudah memahami. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan komen di bawah. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.